Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi belajar mengenai psikologi kepribadian. Pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas mengenai materi psikologi kepribadian, yaitu tokohnya Carl Gustav Jung. Nah, seperti itu. Tokoh ini lebih menekankan pada psikologi analitis seperti itu. Nah, gambaran umumnya Jung itu lahir tanggal 26 Juli 1875 di Keswil, sebuah kota di Danau Konstanz, Swiss seperti itu. Nah, perlu dipahami memang Jung sendiri itu juga merupakan rekan dari Freud dan Adler. Jadi mereka awalnya adalah dalam satu tempat, yaitu yang mengembangkan psikologi seperti itu. Nah, perlu dipahami awalnya Jung sendiri itu adalah penganut fahamnya Freud seperti itu, tapi seiring berjalannya waktu Jung sendiri tidak sependapat dengan Freud dan lebih mengembangkan teori kepribadiannya sendiri seperti itu. Kalau kita lihat sekilas mundur, Freud itu kan lebih banyak dikembangkan teori kepribadiannya dari insting biologis, kemudian dinamika kepribadiannya ada id, ego, superego seperti itu. Lalu kalau Adler itu kepribadian itu nanti tergantung seberapa tingkat minat sosialnya. Nah, kalau Jung itu lebih kepada Nah, di sini asumsinya ada kekuatan gaib atau magis. Nah, seperti itu. Jadi ada pengaruh kekuatan gaib atau magis dalam perkembangan kepribadian seseorang. Nah, yang dimaksud itu adalah Jung meyakini bahwa setiap dari individu termotivasi bukan hanya oleh pengalaman yang ditekan, melainkan juga pengalaman emosional tertentu yang dipengaruhi oleh para leluhur seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas lebih banyak pada materi atau bahasan setelah ini. Selanjutnya, nah ini nanti yang dikatakan gaib, terus pengalaman para leluhur itu nanti pada pembahasan ketidaksadaran kolektif seperti itu. Oke, biografinya tadi sudah saya jelaskan singkat, yaitu lahirnya di Keswil. Jung sendiri adalah anak terakhir dari 13 bersaudara. Nah, nanti teman-teman untuk biografi bisa membaca lebih banyak di bukunya Face, baik yang versi bahasa Inggris atau versi bahasa Indonesia. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, Jung itu memiliki istilah mengenai pribadinya, yaitu psike atau pikiran atau yang di sini memiliki tingkat kesadaran atau ketidaksadaran. Kalau dalam Freud itu kan ada alam bawah sadar, prasadar, dan kesadaran. Nah, di sini Jung juga punya ada kesadaran. Nah, kalau kesadaran dijelaskan sebagai hal yang dapat dirasakan oleh ego, sementara elemen ketidaksadaran tidak ada kaitannya dengan ego seperti itu. Kemudian ketidaksadaran personal di sini lebih kepada merangkum seluruh pengalaman yang terlupakan, ditekan atau dipersepsikan secara subliminal pada seseorang. Nah, kesadaran personal ini mengandung ingatan yang disimpan atau impuls masa silam, kejadian yang terlupakan, dan serta berbagai pengalaman yang disimpan dalam alam bawah sadar seperti itu. Selanjutnya ada ketidaksadaran kolektif. Nah, di sini ini adalah kebalikan dari kesadaran personal. Nah, di sini ketidaksadaran kolektif itu sudah mengakar dari masa lalu leluhurnya.
Jadi para pendahulunya. Saya yakin teman-teman juga bisa menyadari. Nah, nanti dari mana, dari rekaman atau ingatan atau dari pengalaman-pengalaman tertentu. Oh, sepertinya seperti ini. Oh ya, seperti ini. Nah, bisa jadi itu merupakan di pengalaman-pengalaman dari masa atau leluhur kita, seperti itu. Makanya yang membedakan teorinya Jung dengan sebelum-sebelumnya adalah ini, ada pengaruh atau ada faktor gaib, magis atau pengalaman dari leluhur atau paham-paham dari leluhur. Kemudian ada istilah namanya arketipe. Nah, ini adalah bayangan-bayangan leluhur atau archetype yang datang dari ketidaksadaran kolektif. Seperti itu, ada bayangan-bayangan leluhur. Nah, kalau dalam Freud itu ada istilah insting. Nah, kalau dalam Jung itu ada istilah archetype. Nah, di sini perlu difahami archetype adalah pasangan psikis dari insting. Nah, kalau insting adalah ketidaksadaran impulsif fisik pada tindakan, seperti itu. Nah, ini kalau dalam kondisi individu sehat secara psikologis, maka keduanya berjalan beriringan, seperti itu. Dan keduanya, baik archetype maupun insting itu menurut Jung memiliki peran dalam membentuk kepribadian seseorang. Nah, selanjutnya dalam Jung sendiri, Jung membedakan ketidaksadaran kolektif menjadi dorongan otonomi yang disebut archetype tadi, masing-masing dengan kehidupan dan kepribadiannya. Nah, ada beberapa konsep dari Jung mengenai teori kepribadian. Yang pertama ada persona, bayangan, anima, animus, great mother, wise old man, dan hero, atau yang terakhir diri. Nah, persona kita bahas sekilas-sekilas saja karena banyak pembahasan tentang ini. Persona itu merupakan sisi kepribadian yang ditunjukkan kepada dunia luar. Nah, yang perlu difahami, pasti seorang individu itu kan tidak seluruh kepribadiannya ditunjukkan. Nah, kalau menurut Jung, kalau yang ditunjukkan hanya sebagian itu dikatakan sebagai persona, seperti itu. Oke, selanjutnya ada bayangan. Nah, kalau bayangan itu adalah archetype dari kegelapan dan represi yang menampilkan kualitas-kualitas yang tidak kita akui keberadaannya serta berusaha disembunyikan dari diri sendiri dan orang lain. Nah, ini biasanya saya yakin teman-teman juga memiliki atau mungkin pernah atau bukan atau sampai sekarang masih melakukannya. Jadi ada hal-hal tertentu yang kalian sendiri tidak mengakui keberadaannya dan berusaha untuk menekan atau menyembunyikannya terhadap orang lain. Nah, seperti itu. Ini bayangan kalau konsepnya Jung, seperti itu. Selanjutnya ada anima. Nah, anima itu lebih kepada anima merepresentasikan suasana hati dan perasaan yang irasional dalam diri individu, seperti itu. Nah, di sini anima itu dapat menjadi sumber kesalahpahaman dalam hubungan pria wanita dan juga merupakan faktor yang berperan dalam psike pria tentang seorang wanita yang memikat secara mistis, misalkan. Anima sendiri itu apa ya? Nah,
Anime merupakan pengalaman seorang pria dengan wanita, bisa jadi dengan ibunya, dengan kakaknya, atau dengan adiknya. Kemudian dalam hal ini, konsep ini menjadi bagian dari ketidaksadaran kolektif dari individu itu sendiri. Kemudian animus, kalau animus itu lebih kepada simbol berpikir dan nalarnya seorang individu. Kalau anima lebih kepada irasional mengenai hati dan perasaannya, kalau animus lebih kepada cara berpikir atau simbol berpikir dan nalarnya, cara bernalarnya seperti itu. Nah, Jung sendiri meyakini kalau animus bertanggung jawab dalam proses berpikir dan berpendapat kepada seorang wanita, sama dengan anima yang menghasilkan perasaan dan suasana hati seorang pria seperti itu. Jadi ini lebih kepada kalau anima itu ada atau melekat pada laki-laki, sedangkan animus sisi yang melekat pada perempuan. Nah, tapi pada dasarnya itu ada dalam diri individu. Jadi di dalam diri individu itu ada dua hal itu, yaitu anima dan animus seperti itu. Kemudian Great Mother seperti itu. Ini archetype yang diturunkan dari anima dan animus. Jadi nanti ada konsep ibu agung dan ibu bijak seperti itu. Kalau Great Mother itu lebih kepada menampilkan dua dorongan yang berlawanan di satu sisi, yaitu dorongan untuk kesuburan dan pengasuhan. Jadi bagaimana Great Mother itu memproduksi anak, dan bagaimana pengasuhan terhadap anak tersebut seperti itu. Oke, kalau wise old man, orang tua bijak, itu lebih menyimbolkan bagaimana pengetahuan manusia akan misteri kehidupan. Jadi archetype ini tidak disadari dan tidak dapat secara langsung dialami oleh individu seperti itu. Ya, perlu difahami memang archetype tadi yang dijelaskan oleh Jung itu awalnya juga berasal dari mimpi yang dilakukan analisis mimpi. Nah, awalnya Jung sendiri itu tidak sependapat dengan mimpinya si Freud, karena Freud sendiri tidak bisa menjelaskan mimpi itu sendiri secara realistis dan bisa diterima oleh Jung. Akhirnya Jung mengembangkan teorinya sendiri, dan seperti yang saya sebutkan tadi ada beberapa konsep yang disampaikan oleh Jung, mulai dari persona, anima, animus, Great Mother, wise old man, dan yang terakhir ada pahlawan. Seperti itu. Kalau pahlawan itu lebih kepada representasi dari mitologi dan legenda sebagai seorang yang sangat kuat. Bahkan terkadang digambarkan sebagai setengah dewa yang memerangi kejahatan. Bentuknya ada naga, monster, atau iblis. Maksudnya kejahatannya berbentuk naga, monster, atau iblis. Kemudian yang terakhir ada diri. Nah, dalam diri yang dikatakan oleh Jung itu lebih kepada sebuah archetype yang paling komprehensif dibandingkan archetype lainnya. Nah, diri ini memiliki sifat yang menarik archetype jenis dan menyatukan semuanya dalam sebuah realisasi diri seperti itu. Diri itu disimbolkan sebagai ide seseorang akan kesempurnaan, keutuhan, dan kelengkapan. Jadi idenya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, dinamika kepribadian dari teorinya Jung. Ada kausalitas dan teologi. Nah, di sini dijelaskan bahwa
Kausalitas merupakan masa kini yang menyajikan kondisi pada saat ini dan pengalaman asli. Sedangkan teleologi itu lebih kepada kejadian masa kini yang dimotivasi oleh tujuan dan aspirasi akan Teologi menyatakan bahwa kejadian masa kini yang dimotivasi oleh tujuan dan aspirasi akan masa depan yang secara langsung menentukan nasib seseorang, seperti itu. Di sini perlu ada keseimbangan ketika seseorang bisa dikatakan sehat secara mental ya, secara kepribadian antara kausalitas dan teleologi. Jadi keduanya berjalan beriringan, tidak bisa satu persatu. Nah, selanjutnya ada dinamika kepribadian progresi dan regresi. Sama juga dalam progresi dan regresi ini individu harus bisa seimbang. Kalau progresi itu lebih kepada adaptasi pada dunia luar, seperti aliran keluar dari energi psikis. Kalau regresi lebih kepada adaptasi ke dalam, bergantung pada energi yang berlawanan arahnya, seperti itu. Jadi satunya di dunia luar, satunya di dalam dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kalau progresi akan membuat manusia bergerak sesuai kondisi lingkungan tertentu, maka regresi akan melakukan suatu langkah mundur yang diperlukan dalam sebuah perjalanan menuju kesuksesan. Maka dikatakan ketika seseorang itu ingin sukses itu kan pasti akan melangkah, dan ketika melangkah misalkan terjadi sebuah kendala, maka kepribadiannya yang menurut Jung itu akan mengambil sebuah langkah mundur, yaitu regresi terlebih dahulu. Jadi mundur dulu, mengambil mengambil nafas misalkan, terus kemudian menyiapkan langkah-langkahnya, lalu melakukan gerakan lagi atau progresi lagi. Jadi progresi dan regresi ini pun juga diperlukan secara beriringan. Jadi ada kalanya kita akan mundur ketika memang pada saat itu kita tidak bisa menjangkaunya, seperti itu. Nah, kemudian tipe-tipe psikologis dari Jung itu ada sikap, kemudian introversi, ekstraversi, kemudian fungsi yang terdiri dari atau terpisah menjadi 4 bagian, ada thinking, feeling, sensing, dan intuiting, seperti itu. Sikap adalah suatu kecenderungan untuk beraksi atau bereaksi dalam sebuah arah karakter. Nah, ia bersikeras bahwa setiap orang memiliki kedua sikap, ekstrovert dan introvert. Kalau dalam penjelasannya Jung, setiap individu itu pasti memiliki kedua kepribadian, ekstrovert dan introvert. Nah, tergantung pada titik mana individu itu dominan, dan ketika salah satu dominan, yang lainnya akan bersembunyi atau tidak ditampakkan, seperti itu. Nah, selanjutnya introvert adalah aliran energi psikis ke arah dalam yang memiliki orientasi subjektif. Introvert memiliki pemahaman yang baik terhadap dunia dalam diri mereka dengan semua bias, fantasi, mimpi, dan persepsi yang bersifat individu, seperti itu. Ya tadi, karena dia orientasinya subjektif, karena seperti itu. Selanjutnya ada ekstraversi. Nah, ekstraversi adalah kebalikan dari introversi. Ekstraversi adalah sebuah sikap yang menjelaskan aliran psikis ke arah luar, sehingga orang yang bersangkutan akan memiliki orientasi objektif dan menjauh dari subjektif. Jadi pandangannya lebih ke pandangan yang objektif, yang tampak, yang memang itu terjadi. Kalau subjektif itu lebih kepada pandangan dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kesimpulannya antara ekstraversi maupun introversi itu manusia tidak ada yang seluruhnya dominan di introvert atau dominan di ekstrovert, seperti tadi yang saya sampaikan. Keduanya ini pasti akan berjalan beriringan. Artinya kapan dia akan menunjukkan introversinya,
sikap-sikap subjektifnya akan dunia luar, dan kapan dia akan bertindak secara objektif di dunia luar, seperti itu. Nah, yang sehat secara mental malah yang keduanya bisa berjalan beriringan atau seimbang. Jadi kalau kita lihat jungkat-jungkit itu, dia dalam keadaan seperti ini, antara ekstraversi dan introversi. Nah, kalau dia dalam keadaan tidak sehat secara psikologis, maka akan dominan ke ekstraversinya atau sebaliknya di introversinya, seperti itu. Kemudian ada fungsi, ini lebih kepada dibagi menjadi 4 tadi: thinking, feeling, intuiting, dan sensing. Sensing itu merupakan membuat orang dapat menjelaskan bahwa sesuatu itu benar-benar ada, merasakan benar-benar ada. Kalau thinking membuat individu itu dapat memahami atau mengerti sesuatu, arti sesuatu. Kalau feeling membuat manusia mengerti nilai atau seberapa berharganya sesuatu. Sedangkan intuisi itu merupakan dapat membuat manusia mengetahui sesuatu tanpa mengetahui bagaimana caranya. Jadi ada intuisi, mungkin gitu. Nah, seperti itu intuisi. Kalau feeling lebih kepada bagaimana memberikan penilaian atau seberapa harganya sesuatu. Kalau thinking dapat mengerti arti sesuatu. Kalau sensing lebih kepada menjelaskan kalau sesuatu itu benar-benar ada. Jadi ada perbedaan ya, feeling dan sensing. Saya tambahkan sedikit, kalau thinking itu lebih kepada aktivitas intelektual logika yang dapat mereproduksi serangkaian ide. Kalau feeling itu lebih kepada mendeskripsikan proses evaluasi sebuah ide atau kejadian. Nah, perasaannya bagaimana, terus pemberian nilainya bagaimana, baik, buruk, dan sebagainya, senang, sedih, dan lain sebagainya. Kalau sensing itu lebih pada bagaimana individu untuk menerima rangsangan fisik dan mengubahnya ke dalam bentuk kesadaran persepsi dengan menyentuh misalkan dan lain sebagainya. Kemudian muncullah kesadaran persepsi. Kalau intuisi itu lebih pada persepsi yang berada jauh di luar sistem kesadaran. Jadi kalau seperti ini pasti akan seperti ini. Jadi itu sudah di luar sistem kesadaran. Nah, ini dalam teori kepribadiannya Jung, yaitu ada istilah 8 jenis Jungian. Itu untuk membedakan tipe-tipe kepribadian dari Jung yang dikembangkan oleh Jung, maksudnya seperti itu. Nah, yang pertama ada thinking. Seperti tadi, sikap itu yang sering dibahas, ada introversi, ekstraversi. Kalau seseorang yang bertipe thinking, maka ketika dia introversi yang muncul, dia akan menjadi seorang filsuf, ilmuwan teoritis, seorang penemu. Sedangkan kalau ekstraversi, dia adalah menjadi ilmuwan penelitian, akuntan, atau matematikawan. Kalau feeling, introversinya yaitu menjadi seorang kritikus film yang subjektif, pemerhati seni. Kalau ekstraversinya, dia menjadi pengamat real estate, kritikus film yang objektif. Kalau sensation, introversinya dia akan menjadi seniman atau musisi klasik, wirausaha, dan lain sebagainya. Kalau ekstraversi, dia akan menjadi seorang musisi terkenal, seperti itu. Kalau intuisi, intuisi ini kalau introversi itu lebih kepada seperti nabi, penganut ilmu kebatinan, dan fanatik secara religius. Kalau ekstraversi itu akan menjadi seorang penemu, reformis yang religius, seperti itu. Nah,
Tahap perkembangan sekilas saja. Dalam tahap perkembangannya Jung itu ada 4, yaitu tahap masa kanak-kanak, masa muda, masa pertengahan, dan yang terakhir adalah masa tua. Seperti itu. Teman-teman nanti bisa mempelajari lebih banyak nanti di dalam bukunya Phase materi mengenai teori keberbedaan Jung, seperti itu. Konsep yang perlu dipahami, ada konsep realisasi diri, yaitu proses untuk menjadi seseorang secara utuh. Nah, orang yang telah melewati proses ini telah mencapai realisasi diri, menominalkan persona, mengenali anima dan animusnya, serta mencapai keseimbangan antara introversi dan ekstraversi. Seperti itu. Realisasi diri sudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari teorinya Jung, psikologi kepribadian analitis, yang bisa kita bahas dalam materi ini. Teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi dari buku Face and Face atau e-book yang ada di e-learning. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.